Nah, oke, di sini baik teman-teman. Mungkin di sini ada yang sudah terbiasa ya mendengar kata jurnal. Mungkin atau ada teman-teman S1 yang masih baru banget mendengar kata ini. Mari kita pelajari bareng-bareng gitu. Apabila teman-teman ada informasi masukan, boleh banget langsung aja informasikan baik unmute ataupun di chat box karena di sini kita sesinya sharing aja ya, teman-teman Bapak Ibu. Oke, di sini poin intinya adalah jurnal predator versus jurnal bereputasi. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu teman-teman semuanya ketahui bahwa di dunia akademisi juga tidak ada yang mulus-mulus aja gitu. Ada yang namanya jurnal predator. Maksud dari jurnal predator ini lebih ke dia itu tidak terindeks, tetapi dia mengaku bahwa dia itu terindeks seperti itu loh. Jadi jangan sampai tulisan kita itu masuk ke jurnal predator sehingga tidak memenuhi syarat dari publikasi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertama yaitu apa itu jurnal ilmiah. Mungkin teman-teman mahasiswa, dosen sudah sedikit tahu ya mengenai jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah sebuah publikasi yang berisi artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau akademisi dan dipublikasikan. Nah, biasanya kita ini sering menyebutkan jurnal itu sebagai tulisan ya. Kadang kan kita mencari referensi itu, oh referensinya dari buku sama dari jurnal. Nah, padahal jurnal itu adalah wadahnya, wadah atau tempat untuk publikasi sebuah artikel. Sedangkan tulisannya itu dinamakan artikel. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menyebutkan artikel itu artikel jurnal. Jangan jurnalnya aja ya, karena jurnal itu bukan tulisannya, tapi wadahnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah manfaat jurnal ilmiah. Tentu di sini banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama adalah penyebaran pengetahuan, peningkatan reputasi, pencapaian karir, atau kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini balik lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mungkin ada yang publikasi ini untuk syarat kelulusan. Nah, biasanya sebelum sidang, beberapa kampus itu mewajibkan mahasiswanya untuk publish ya dengan indeks yang macam-macam ya. Ada yang minimal Sinta 4, minimal Sinta 3, Sinta 2, atau bahkan ada yang minimal Scopus atau Q4 seperti itu. Ada juga untuk jabatan fungsi, ada juga untuk naik ke profesor dan lain sebagainya gitu. Ada yang memang pengen aja nih buat kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Lalu lanjut, nah yang pertama ini ada apa itu Sinta? Nah, Sinta di sini adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Atau simpelnya gini, Sinta ini adalah indeks untuk nasional di Indonesia. Nah, setiap negara ini punya indeksnya masing-masing. Dan di negara kita, Indonesia, itu ada yang namanya Sinta. Seperti itu. Jadi indeks yang sudah diakui secara nasional, ini juga dikembangkannya oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, di Sinta ini ada apa aja? Mungkin nanti kita bisa sambil praktek ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita akan membuka website Sinta ini ke Sinta Kemendikbud Go ID Journals. Nah, Sinta ini ada tingkatannya. Sorry. Nah, di sini Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan yang paling tertinggi itu Sinta 1. Gitu. Semakin kredibel, sorry, semakin bagus itu dari Sinta 1. Nah, nanti Sinta 2 semakin menurun, begitupun selanjutnya sampai Sinta 6 seperti itu. Lalu kita bisa lanjut. What is Scopus? Nah, Scopus ini apa? Kalau Sinta itu tingkatnya nasional di Indonesia, kalau Scopus ini tingkatnya internasional yang diakui secara dunia, Bapak Ibu. Makanya tidak heran kalau Scopus ini agak sulit kita untuk mencapainya, baik itu dari segi kualitasnya ataupun tahapannya seperti itu. Nah, di sini Scopus itu dikelola oleh publisher Elsevier. Nah, ini kira-kira Scopus itu apa ya? Elsevier Scopus itu apa? Yaitu database abstrak dan citasi yang dikelola oleh Elsevier, yaitu salah satu penerbit ilmiah yang terkemuka di dunia. Jadi untuk indeks yang skala internasional atau diakui seluruh dunia,
ini ada yang namanya Scopus. Scopus juga memiliki tingkatan. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini juga yang paling tertinggi itu kuartilnya adalah Q1. Nah, nanti semakin ke arah Q4 itu semakin kecil seperti itu indeksinya. Jadi simpelnya kalau Sinta itu adalah indeks yang diakui secara nasional, sedangkan Scopus itu diakui secara internasional atau seluruh dunia gitu. Di luar negeri juga ada jurnal yang diakui secara nasional di negaranya sendiri. Contohnya misalkan ada Malaysia. Malaysia itu namanya MySite gitu. Ada lagi jurnal internasional di OAJ dan masih banyak yang lainnya. Tetapi yang sangat terkenal, sangat-sangat diakui apalagi di Indonesia ini adalah Scopus seperti itu. Oke, kita lanjut. Manfaat dari Sinta dan Scopus bagi peneliti dan akademisi. Tentu yang pertama, selain kita yang melakukan publikasi di sana, kita juga bisa sebagai readernya atau pembacanya atau konsumennya lah gitu. Yang pertama adalah penemuan penelitian. Nah, ketika kita mencari sumber informasi atau ilmu baru, tentu kita mencari sumbernya dari indeks yang sudah diakui, yaitu Sinta ataupun Scopus gitu. Makanya ketika kita ingin belajar mencari informasi terbaru, sekarang tuh apa sih yang sedang tren gitu. Misalkan tentang teknologi itu apa sih? Nah, kita bisa cari nih sumber bacaan atau artikelnya itu dari artikel yang sudah terindeks publish di Sinta maupun Scopus gitu. Yang kedua adalah analisis dampak. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau di Scopus atau Sinta itu artikel tersebut itu sudah disitasi berapa banyak gitu. Semakin banyak jumlah citasi, ya berarti semakin sangat berdampak tuh tulisannya, artikelnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi dan yang keempat adalah peningkatan reputasi. Nah, tentu biasanya dosen itu ada kebutuhan untuk publikasi ya, teman-teman. Yaitu meningkatkan reputasi. Untuk peningkatan jabatan fungsi juga perlu yang namanya publikasi. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini penting nih. Bagaimana publis ke jurnal terindeks Scopus maupun Sinta? Yang pertama tentu kita harus siapkan artikelnya dulu dong. Nah, tetapi di webinar kali ini kita tidak membahas bagaimana cara menulis atau bagaimana cara menyusun artikelnya, tetapi bagaimana cara mencari jurnalnya. Mungkin untuk webinar bagaimana cara menulis itu di lain waktu ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekarang kita lebih ke gimana sih cari jurnal Sinta maupun Scopus. Nah, yang pertama, kita harus tahu nih bagaimana publis ke jurnal terindeks Sinta ataupun Scopus. Yang pertama adalah pahami kriteria dan persyaratan. Biasanya di setiap jurnal itu memiliki kriteria atau persyaratan yang berbeda-beda. Misalkan di jurnal Sinta. Jurnal Sinta yang Sinta 1 jelas itu kriteria atau persyaratannya itu lebih deep lagi, lebih mendalam lagi seperti itu. Begitupun di Scopus gitu. Ada jurnal yang mudah, ada yang sulit seperti itu. Lalu yang kedua, pilih jurnal yang tepat. Maksud dari pilih jurnal yang tepat yaitu adalah pilih sesuai dengan disiplin ilmu kita atau skopnya. Misalkan teman-teman dari skop pendidikan, ya silakan cari jurnal sesuai dengan skopnya. Atau misalkan dari bidang hukum, atau misalkan medicine, kedokteran. Nah silakan pilih jurnal sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah manuskrip yang jelas. Nah, manuskrip ini yang disebutkan artikel tadi. Nah, sebelum kita publish, tentu kita harus siapkan dulu nih artikelnya. Kita siapkan dulu, pastikan bahwa artikel tersebut itu sudah baik dan benar. Seperti itu. Lalu yang keempat, submit dan mengelola feedback dan revisi. Nah, di sini sudah di tahap, sudah menemukan jurnalnya ya. Lalu Bapak Ibu melakukan submit dan melakukan submit di OJS ataupun di platform online jurnalnya, baru mengikuti arahan di sana gitu. Oke, nah di sini oh ya dari yang jurnal tadi, poin pentingnya itu kan gimana sih cara mencari jurnal yang kredibel gitu. Jangan sampai kita itu sudah masuk ke jurnal yang predator. Nah, tentu untuk mencarinya kita harus cari di Sintanya langsung aja, Bapak Ibu. Misalkan pengen mencari jurnal Sinta 1 ataupun
Sinta 2 atau Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya. Silakan langsung cari aja di website Sintanya langsung. Karena banyak sekali jurnal yang di website mereka itu tertulis misalkan Sinta 1 atau Sinta 3. Padahal mereka itu tidak terindeks. Seperti itu. Atau misalkan mereka sudah melakukan jurnal tersebut itu sudah melakukan kesalahan, akhirnya mereka tidak lagi terindeks di Scopus misalkan gitu. Nah, makanya kita harus cek dan recheck lagi nih, kira-kira jurnal tersebut tuh benar-benar terindeks tidak, baik di Sinta maupun Scopus, seperti itu. Lalu tips menemukan jurnal dengan low APC dan mudah tembus. Nah, ini biasanya untuk yang Scopus ya Bapak Ibu, karena lumayan banget untuk APC atau fee-nya itu sangat-sangat lumayan ya gitu. Untuk Scopus itu sangat mahal, ada yang 16 juta, ada yang 20 juta dan lainnya. Nah itu caranya yaitu pilih jurnal lokal. Jadi sorry, tahu lele mariti. nah kita harus cari nih jurnal yang lokal. Maksud dari jurnal lokal itu gimana? Walaupun jurnal Scopus ini terindeks internasional, tapi ada loh gitu yang jurnal Indonesia juga terindeks Scopus. Mereka kita coba cari yang lokal dulu nih, dari Indonesia ataupun dari negara berkembang gitu, kayak dari Malaysia, dari India. Nah, itu. Lalu akses terbuka regional. Nah, biasanya di situ ada tulisan open access. Nah, itu lebih murah biasanya. Terus yang ketiga adalah bukan publisher yang kredibel. Nah, dari Elsevier ini, Elsevier juga mereka itu punya banyak sekali jurnal. Nah, publisher Elsevier ini kan sudah kredibel banget nih. Pasti jurnal mereka juga sangat 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 mahal kayak gitu. Jadi kita cari aja publisher yang tidak terlalu kredibel, tetapi mereka beneran terindeks Scopus. Gitu, misalkan dari India, dari Malaysia, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Mbak Estik? Sebelum kita buka ke website Sinta dan Scopus. Oke, mungkin sesi Q&A-nya nanti di akhir acara saja, Kak. Oh, di akhir. Oke, sebentar. Sekarang coba kita langsung aja ya ke ini. Sebentar, kita coba langsung cek ke website. Ini tampilannya sudah kelihatan, Mbak Esti? Sudah. Oke. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang ingin mencari jurnal yang benar-benar terindeks Sinta alias bukan jurnal predator, silakan langsung aja buka website Sintanya langsung gitu. Sinta Kemendikbud Go ID. Atau misalkan saya buka dari awal aja ya. Misalkan dari awal, jadi ke sini. Kita langsung aja tulis Sinta. Kita langsung ke Sinta Science and Technology Index. Nah, untuk mencari jurnal, kita bisa klik yang sources. Nah, ini kita pilih jurnal. Karena di Sinta juga mereka punya buku, punya yang lainnya juga, tapi di sini kita fokus ke jurnal. Nah, jurnal yang benar-benar terindeks Sinta ataupun bukan predator, itu pasti semuanya ada di sini. Gitu. Misalkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya kan biasanya dikasih nih jurnal dari teman ataupun dari marketing ya, biasanya nge-blast ke kita. Ini jurnalnya sudah terindeks Sinta 2 atau Sinta 1. Kita perlu ngecek lagi nih, benar nggak kalau jurnal tersebut itu Sinta 1, Sinta 2 gitu. Ya kita carinya di sini, tuliskan aja nama jurnal tersebut apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita belum pernah menemukan jurnalnya, kita bisa cari nih di sini. Nah, teman-teman juga bisa filter nih, sesuai kebutuhan. Kita klik filter, nah silakan pilih Sinta berapa, terus subjek areanya apa. Misalkan education, kita mau cari Sinta 2. Nah, kita bisa filter jurnal. Nah, kalau kita mencarinya dari website Sinta, ini sudah dipastikan benar-benar terindeks Sinta, alias bukan jurnal predator. Seperti itu. Nah, kita tinggal analisa aja nih.
Misalkan ini bidangnya education ya, education secara umum. Misalkan kita yang aksara, kita bisa klik website, kita juga bisa lihat nih persyaratan di sana bagaimana, uh, fee-nya berapa, kayak gitu. Terus biasanya kalau jurnal Sinta itu ada template-nya, teman-teman. Nah, kita nanti sesuaikan nih artikel kita dengan template-nya. Intinya kita harus benar-benar menyesuaikan dengan jurnal yang kita pilih gitu. Nah, ini author guideline, teman-teman bisa baca kira-kira template-nya ada apa aja, ketentuannya apa aja. Biasanya itu dari bentuk tulisan ataupun jumlah abstrak itu harus berapa kata. Terus kita juga harus mastiin juga nih fokus and scope-nya sesuai dengan kebutuhan kita tidak, gitu, pendidikan ataupun misalkan manajemen, silakan. Terus kita juga biasanya sering lihat, nah ini di sini ada template ya teman-teman. Terus kita juga perlu lihat APC-nya atau fee-nya. Karena kan ini menyesuaikan budget kita ya teman-teman. Silakan analisa aja dan seperti yang tadi dikatakan, pastikan kita mencari jurnal itu di Sintanya langsung untuk memastikan bahwa jurnal tersebut bukan predator seperti itu. Karena banyak sekali jurnal yang di sini tuh sudah dituliskan, nah ini indeksnya nih. Ada Crossref, ada Sinta, misalkan ada Scopus, padahal itu belum tentu. Kita harus cross check lagi. Kita cek lagi di jurnal Sinta ada nggak kayak gitu. Lalu di Scopus ya teman-teman. Nah, di Scopus ini dia lebih banyak lagi jurnalnya. Ada 48.000, lumayan ya. Tapi kita di sini juga bisa cari, bisa filter juga kira-kira kuartil berapa yang kita butuhkan, Q1, Q2, Q3, ataupun Q4, kayak gitu. Nah, kita bisa cek di sini. Misalkan kita dapat nih jurnal yang katanya itu terindeks Scopus Q2 misalkan. Kita juga cek di sini. Apalagi Scopus itu gampang berubah-ubah ya teman-teman. Karena dia itu penentuan indeksnya bisa dievaluasi setiap setiap 2 tahun sekali atau bahkan dia juga bisa berpindah-pindah gitu. Misalkan bulan ini nih masih terindeks Q2, bisa jadi bulan depan itu udah discontinue. Maksud dari discontinue itu sudah tidak lagi terindeks gitu. Nah, Scopus ini dia lebih cepat perubahannya. Kalau Sinta biasanya agak lebih lama. Kalau dia Sinta 2 ya terus Sinta 2 gitu. Kalau Scopus ini dia mulai lumayan berubah-ubah, makanya kita harus sering cek aja bener nggak kalau jurnal tersebut itu masih terindeks Q2 atau masih terindeks Q4. Barangkali bulan sekarang masih terindeks, bulan depan udah discontinue. Alasan discontinue itu banyak ya teman-teman. Barangkali jurnal tersebut itu melakukan pelanggaran atau melakukan publikasi yang sangat banyak ataupun kesalahan-kesalahan yang lainnya sehingga membuat jurnal tersebut itu tidak lagi terindeks. Makanya kita harus sering-sering ngecek kayak gitu. Selain di Scopus, kita juga bisa ceknya itu melalui Cimago Jurnal atau SJR. Nah, di sini kita juga bisa ngeceknya tuh di sini juga gitu. Kita tulis jurnalnya apa. Contoh misalkan di sini aku ada satu jurnal, dia itu jurnal Indonesia ya, jurnal Indonesia terindeks Sinta 1 dan juga Scopus juga. Misalkan contoh di sini jurnalnya itu APTC Transaction atau ATT. Cara ngecek bener nggak nih jurnal ini tuh terindeks Scopus, kita bisa cek di SJR. Kita copy, kita cari. Nah, kalau di sini ada, berarti dia benar-benar terindeks Scopus. Coba kita buka dulu. Kita cari, kita cek-cek sampai ke bawah. Nah, di sini dia terindeksnya Q3 gitu. Makanya untuk memastikan benar nggak nih jurnal ATT ini terindeks Scopus, ya dia benar karena di SJN-nya sudah ada nih Q3 gitu. Atau kita bisa cari di link Scopusnya. Coba kita cari. Nah, dia juga ada nih di sini nih. Untuk ATT atau APTC. Nah, terkadang di Scopus maupun SJR juga beda ya indeksnya. 76% ini kan termasuk Q2, tetapi di SJR-nya itu Q3 gitu. Nah, tapi di sini jurnal tersebut tuh benar-benar terindeks Scopus kayak gitu.
Sekarang coba kita cek di Sintanya. Karena kan tadi dia Sinta 1. Ini filternya dihapus dulu. Intinya ketika kita sudah nemu jurnal nih Bapak Ibu, kita harus tetap ngecek juga benar nggak kalau jurnal tersebut itu terindeks Scopus atau terindeks Sinta. Nah, dia juga ada nih di Sinta. Nih, S1, Sinta 1, Scopus juga dia terindeks. Berarti bisa disimpulkan bahwa jurnal ATT ini benar-benar kredibel atau terindeks baik itu Sinta maupun Scopus. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di situ tertulis terindeks Sinta, tetapi di website Sinta tidak ada, itu sudah dipastikan jurnalnya predator ya teman-teman. Dia itu ngaku-ngaku terindeks, padahal ketika dicek tidak terindeks di Sinta. Begitupun juga di Scopus. Misalkan dia mengaku Scopus Q2 misalkan, tetapi pas dicek di sini nggak ada. Gitu. Atau terindeks juga Q4. Terus di SJR juga sama, ketika dia dicek nggak ada. Nah, itu bisa teman-teman pertimbangkan lagi gitu, karena ketika kita sudah publish di jurnal predator itu ya sangat merugikan kita karena kita sudah menulis, kita sudah menyiapkan tulisan yang sedemikian rupa, tetapi publishnya itu di jurnal yang tidak terindeks gitu. Sedangkan untuk ditarik lagi atau unpublish biasanya dia nggak mau gitu, susah lagi lah gitu. Atau simpelnya itu ketika teman-teman ada syarat kelulusan. Nah, syarat lulusnya itu harus Q4. Ternyata teman-teman semuanya publishnya di jurnal predator. Ya kampus juga tidak menerima dong, karena syaratnya ya Q4 gitu. Itu sih. Itu mungkin seperti itu Kak Mbak Estek, bisa lanjut Q&A atau kita bisa discuss bareng-bareng. Oke, dari teman-teman nih, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin berinteraksi langsung dengan Kak Ega? Boleh banget ya teman-teman. Oh, tadi suaranya kecil ya. Gimana, Ya Kak. silakan. Bisa sambil discuss aja, mungkin barangkali ada yang terlewat tadi. Gimana? Oke, dari teman-teman gimana nih? Adakah yang ingin ditanyakan atau ingin berinteraksi langsung dengan Kak Ega? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh nggak kalau aku yang nanya, Mbak Esti? Oh ya, gimana Kak? Aha. Kira-kira teman-teman semua ini yang mengikuti webinar, itu kira-kira motivasinya apa ya? Apakah pengen belajar jurnal atau memang pengen publish gitu, ada kebutuhan seperti itu? Oke, dari teman-teman gimana nih? Bisa ketik di kolom chat motivasi teman-teman tuh kenapa sih ikut seminar webinar jurnal kali ini? Kayak ada yang belajar jurnal. Oke, belajar jurnal. Cari jurnal kesehatan. Oke. Ini dari Kak Irsya Idaku, pengen publish Kak sama cara nulis sebenarnya. Dari Kak Ega mungkin bisa langsung kasih tipsnya cara nulis jurnalnya Kak. Untuk menulis jurnal sebetulnya ada caranya masing-masing ya teman-teman. Ada yang nyari jurnalnya dulu baru menulis, ada yang nulis dulu baru nyari jurnal. Nah, ini tergantung teman-teman semuanya. Kalau misalkan dari versi pertama tadi nyari jurnal dulu baru menulis, itu dia biasanya eh, ketentuannya itu dari budget, terus dari waktu, seperti itu. Misalkan kita nyari nih jurnal ketemu ATT, kita cari nih, kita baca-baca dia itu ketentuannya seperti apa ya, harganya berapa, terus publishnya di bulan apa aja. Kita bisa lihat di current issue-nya. Oh, ATT ini publish di bulan Juli, terus di bulan apa lagi. Nah, ini bisa memastikan teman-teman
kenapa pilih jurnal tersebut gitu. Misalkan deadline tugasnya itu oh bulan Agustus. Nah, itu teman-teman bisa cari jurnalnya dulu kayak gitu. Dari segi harga juga sangat menentukan ya, teman-teman. Karena ini menyangkut isi dompet juga gitu. Karena kebutuhan biaya kuliah, ongkos, publikasi juga kayak gitu. Lalu di sini kita bisa langsung baca author guideline-nya nih. Atau coba kita sambil buka aja. Sebentar. Nah, ini author guideline-nya teman-teman bisa baca kira-kira untuk tulis Mohon di maaf jurnal. Kak Ega, Ya? untuk suaranya sangat kecil Kak. Oh ya. Cek-cek sekarang gimana, Kak? Aman-aman. Eh, contohnya tadi di jurnal ATT ya, teman-teman silakan baca author guideline-nya. Di jurnal apapun, teman-teman baca author guideline-nya. Ketentuan di sini gimana ya, gitu. Cara menulis judulnya, abstraknya. Nah, silakan dibaca. Contohnya di sini abstraknya 150 sampai 250 kata. Keywordnya juga berapa, introduction-nya bagaimana, research method-nya bagaimana. Nah, kebanyakan orang yang memilih jurnal dulu baru menulis itu supaya mereka punya template ataupun punya arah yang jelas gitu untuk menulis gitu. Oh, ternyata di ATT ini harus ada resultnya seperti ini gitu. Harus ada referensinya yang seperti ini. Seperti itu. Nah, itu bisa buat acuan ya, teman-teman. Terus yang kedua ada yang menulis dulu baru mencari jurnal. Biasanya saya pribadi itu menulis dulu. Biasanya untuk tugas ya, tugas kuliah waktu dulu itu nulis aja dulu sesuai dengan bidang saya, misalkan pendidikan. Baru deh setelah selesai mencari jurnalnya kayak gitu. Oh, ternyata jurnal ini abstraknya harus sekian. Nah, aku harus ubah-ubah lagi nih. Misalkan abstraknya tadi 300, dirubah lagi menjadi 250 sesuai dengan template ataupun guideline dari jurnal tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk cara menulisnya mungkin di sini kayaknya bisa jadi webinar yang lainnya Kak Estik gitu. Karena panjang ya. Tapi simpelnya kayak gini, teman-teman. Yang penting harus tahu komponen inti dalam sebuah artikel. Yaitu satu jelas, ada introduction. Introduction itu isinya apa aja? Ada permasalahan umum, permasalahan khusus, ada previous studies atau peneliti terdahulu, ada gapnya. Kita juga harus mencari novelty, kira-kira apa nih pembeda dari penelitian kita dengan yang lain. Lalu baru tujuannya apa. Lalu research method, metodenya pakai apa? Pakai kuantitatif, kualitatif, terus sampel populationnya siapa, berapa, teknik collecting datanya apa, dan analisisnya apa gitu. Result and discussion-nya bagaimana sesuai dengan uh, introduction maupun research kita. Baru conclusion. Di sini juga banyak sekali AI yang membantu kita ya, teman-teman. Misalkan teman-teman bingung nih cara menentukan judul atau cara menentukan topik. Teman-teman bisa menggunakan AI. Kira-kira topik apa nih saat ini yang sedang trending gitu. Misalkan topik mengenai kesehatan yang sedang trending saat ini apa. Nah, bisa teman-teman tanyakan ke ChatGPT gitu. ChatGPT itu atau AI itu hanya membantu untuk kita mencari ide baru. Sedangkan untuk menulisnya, kita tetap harus dikombinasikan dengan kemampuan kita. Atau kita bisa diskusi dengan teman, dengan dosen kita, seperti itu. Itu sih untuk menulis sesuai dengan skop atau bidangnya masing-masing ya. Tadi kan ada yang kesehatan, ada yang lainnya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Kak Estik? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Irsya. Oh ya Kak, aku sering nemu orang-orang bilang ada jalur fast track buat publikasi jurnal atau biar lebih cepat terbitnya. Itu benar Kak, Kak? Oke, betul. Memang ada beberapa jurnal itu menyediakan jalur fast track. Jadi dia itu lebih cepat gitu. Ada jurnal yang atau di sini saya menyebutkannya itu jurnal kredibel sama jurnal yang biasa aja. Jurnal kredibel itu biasanya dia benar-benar sangat selektif dari segi kualitas artikelnya, dari segi waktunya, kayak gitu. Misalkan setahun publishnya hanya satu kali, atau setahun hanya dua kali. Itu biasanya jurnal kredibel.
Dan dari segi harga pun biasanya lebih murah karena jurnal tersebut lebih memperhatikan kualitas. Banyak sekali jurnal yang terindeks Scopus itu EPC-nya 0 rupiah atau 0 USD gitu. Benar-benar gratis, tetapi artikelnya benar-benar berkualitas dan mengikuti timeline yang ada di jurnal tersebut. Itu jurnal kredibel. Lalu yang kedua ada jurnal yang ya biasa-biasa aja gitu. Dari segi publish dia itu banyak dan juga cepat, tetapi dari segi harga biasanya lebih mahal gitu. Jadi ada plus minusnya ya teman-teman gitu. Jadi ya silakan teman-teman tertantang untuk bisa publish di jurnal kredibel, tetapi harus sabar. Atau yang di jalur fast track tadi, dia lebih cepat, nanti juga di sana lebih cepat dibantu ya, kayak feedbacknya, terus komennya apa aja dari reviewer itu lebih cepat, tetapi biasanya EPIS itu lebih mahal, seperti itu. Silakan tergantung kebutuhan masing-masing. Ada Oke, dari lagi nggak? temen dari teman-teman lainnya gimana nih? Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika dari Kak Ijia Idaku mungkin sudah cukup. Kalau ada feedback juga boleh banget. Silahkan ketik di kolom chat. Oke, mungkin di sini ada tambahan ya teman-teman. Kan kita memang harus ya belajar mengenai perjurnalan ini harus karena menyangkut dengan akademisi kita atau ketika kita mau lanjut mau kelulusan, mau S2, S3 apapun menjadi dosen, jabatan fungsi dan lain sebagainya, kita wajib tahu tentang perjurnalan. Tetapi ketika kita belum ada kebutuhan mendesak, yaitu perlu dipikirkan lagi karena membutuhkan biaya, membutuhkan waktu seperti itu. Kalau misalkan jurnal Scopus itu terlalu mahal, terlalu lama, teman-teman bisa belajar dulu aja untuk terbit di jurnal Sinta kayak gitu. Karena banyak jurnal Sinta yang dia itu cepat dan harganya juga lebih murah. Misalkan dari Sinta 4 dulu aja deh gitu. Gimana sih proses submitnya? Gimana cara buat artikel dan menentukan menyesuaikan template, terus gimana cara submitnya gitu. Nah, nanti ada reviewnya berapa lama, nah, itu teman-teman bisa belajar di situ gitu. Kita cari yang memang untuk belajar dulu aja gitu. Baru nanti kalau ada kebutuhan yang harus ke Sinta 2 ataupun Scopus, nah teman-teman sudah ada gambaran nih gitu. Seperti itu. Oke, dari teman-teman gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Oh ya Kak, mungkin bisa dikasih tips and trick. Eh, ini dari Kak, saya juga pengen belajar jurnal Kak. Untuk pengen belajar jurnal itu kayak awalnya tuh harus gimana sih Kak? Tahap-tahapnya, tips and triknya dari Kak Ega. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak. Oke, mungkin ada beberapa orang yang masih asing ya, Mbak Estik mengenai perjurnalan ini dan bahkan sering ketuker nih. Oh, jurnal tuh tulisan itu apakah namanya jurnal ataukah yang lainnya gitu. Seperti yang sudah dimention di awal tadi, kalau tulisan paper itu namanya artikel. Sedangkan jurnal itu yang tadi dicontohkan, misalkan ATT tadi itu yang namanya jurnal. Tempat pengumpulan artikel-artikel gitu. Atau kita bisa ilustrasikan sebagai buku. Jurnal itu adalah buku, sedangkan artikel-artikel kita itu adalah per chapter-chapternya gitu. Nah, ketika kita menulis nih chapter 1, chapter 2, Halo Kak Ega, itu suaranya namanya suaranya terputus-putus Kak. cek-cek, halo, sekarang gimana? Aman-aman. Oke, tadi agak diulang sedikit ya. Jadi ilustrasi dari artikel itu sama seperti tulisan dalam buku, chapter per chapter dalam buku gitu. Sedangkan jurnal itu adalah bukunya atau wadahnya seperti itu. Sedangkan publisher itu yang menjual bukunya atau bisa kita ilustrasikan sebagai Gramedia gitu. Scopus itu Elsevier itu Gramedia.
Nah, Gramedia itu mengelola Scopus atau Gramedia itu menyediakan buku. Nah, di dalam buku itu ada yang namanya chapter-chapter. Di dalam Scopus atau jurnal itu ada yang namanya artikel-artikel. Seperti itu. Itu untuk perjurnalan ya. Baik itu di Sinta yang nasional maupun yang Scopus yang terindeks internasional. Seperti itu. Untuk belajarnya ya kita bisa belajar dari yang simple dulu. Jurnal yang terindeks Sinta. Gitu, yang tadi ya Sinta 1, 2, 3, 4. Atau yang kita cari yang murah-murah dulu deh buat belajar nulis aja. Nah, kita bisa cari yang Sinta 4. Di sana lebih mudah tembus juga atau Sinta 5, Sinta 6 itu boleh banget. Karena kan kita belum ada kebutuhan yang mendesak gitu. Seperti itu sih. Oke, dari teman-teman gimana nih? Adakah pertanyaan lagi untuk tentang materi siang hari ini tentang jurnal predator versus jurnal bereputasi? Boleh Atau banget ya, ada Kak ya? atau ada yang merasa kendala nih. Oh, aku lagi nulis tapi nulisnya belum lanjut-lanjut karena belum ada ide atau mau nulis, mau publish tapi bingung jurnalnya kayak gimana gitu. Bisa Ya, sharing di boleh sini. banget. Oke, dari teman-teman bagaimana nih? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Amani Sajidah. Izin bertanya kualitas seperti apa yang dinilai dalam menentukan sebuah jurnal masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2 dan seterusnya. Dan bagaimana kita bisa memastikan kualitas artikel kita layak masuk pada jurnal Sinta. Ini bisa langsung Oke. dijawab, Kak Ega. Oke, oke. Tadi yang pertama itu kualitas seperti apa yang dinilai ya untuk menentukan sebuah jurnal masuk ke Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi untuk lembaga Sinta ataupun Scopus, mereka itu memiliki indikatornya masing-masing untuk menentukan oh dia ini terindeks Sinta 1 atau dia terindeks Sinta 2 gitu. Karena kebetulan saya pribadi juga mengelola jurnal, teman-teman semuanya. Cara kita mendaftarkan jurnal ini supaya terindeks Sinta 2 itu nggak gampang gitu. Daripada yang Sinta 6. Misal kalau di Sinta 6, Sinta 5 itu kita hanya membutuhkan beberapa tulisan yang kualitasnya biasa aja gitu. Atau dari reviewernya itu dari dalam negeri gitu. Sedangkan kalau jurnal yang terindeks Sinta 2 itu reviewernya harus dari luar negeri gitu. Autornya harus banyak yang dari luar negeri juga. Itu kolaborasi aja misalnya dari Indonesia dan luar negeri. Terus dari segi reviewer atau editorial boardnya dari luar negeri dan dari luar negerinya pun orang tersebut sudah mempunyai tulisan terindeks Scopus gitu. Banyak sekali indikatornya untuk bisa terindeks Sinta 2 apalagi Sinta 1 ya. Apalagi Scopus juga gitu. Terus bagaimana kita memastikan kualitas artikel kita layak masuk pada jurnal Sinta? Yang pertama tentu kita harus membaca author guideline-nya tadi. Kira-kira di sana itu harus seperti apa ya? Karena ada ketentuan kayak misalkan harus membahas mengenai teknologi yang berkelanjutan gitu ya. Kita tentu sesuaikan aja gitu temanya dengan topik yang sudah ditentukan tersebut. Terus tulisannya harus 15 bagi jurnal yang sangat berkualitas itu sangat diperhatikan gitu. Jangan sampai kita submitnya itu di jurnal Sinta 2 tapi kita tulisannya asal-asalan. Kita baru submit aja udah di reject gitu, udah ditolak kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati pastikan lagi. Kita juga bisa diskusi dengan rekan kita, dengan dosen kita. Kira-kira ini tulisan kita layak nggak ya masuk Sinta 2? Karena jujur waktu pertama kali saya pribadi publish ke jurnal Sinta 2, itu kata editornya gini, ini kayaknya kurang cocok deh Sinta 2, cocoknya Sinta 3 gitu. Nah, di situ kita bisa bertanya langsung ke editornya, kira-kira ada nggak nih feedback supaya bisa masuk match ke Sinta 2. Nah, editornya juga balas lagi, supaya lebih masuk ke Sinta 2 harus menggunakan metode kuantitatif gitu.
Jadi kita bisa bertanya teman-teman ke editornya. Kalau syukur-syukur di website itu ada WhatsApp ya, supaya kan lebih cepat gitu. Kita bertanya lewat WhatsApp atau by email biasanya. Gitu. Kita nanya aja, kira-kira ini kenapa ya di reject atau ditolak gitu. Apakah ada feedback, apakah ada komen review, kita bisa tanya. Oh, ternyata harus menggunakan mixed method gitu. Atau harus menggunakan kuantitatif gitu. Nanti kita revisi lagi, kalau sudah oke kita submit lagi gitu. Memang seperti itu prosesnya gitu. Kita harus terima feedback, kita juga bisa bertanya ke dosen, atau kalau ke ChatGPT itu bisa kita minta feedback dari ChatGPT. Misalkan apakah artikel ini sudah masuk ke jurnal ini gitu. Silakan teman-teman masukkan link jurnalnya. Nah, nanti ChatGPT juga ngasih feedback gitu. Jadi untuk menulis ini harus membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Gitu. Harus banyak feedback dari teman, dari rekan kerja, dari dosen, dari mahasiswa yang lainnya, kayak gitu. Sorry. Terus dari AI juga kita bisa bertanya. Seperti itu, Kak Amani. Oke, dari Kak Amani saja mungkin sudah cukup atau ada feedback, Kak? Oke, dari Kak Amani sudah. Terima kasih. Oke, karena masih ada waktunya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa banget ketik di kolom chat atau bisa banget berinteraksi dengan Kak Ega. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Najib. Izin bacakan ya, Kak. Permisi, Kak, mau tanya, kalau mau nulis artikel jurnal, apa harus penelitian lapangan dahulu? Oke, untuk sebuah artikel itu kita bisa menulis dari awal atau kita bisa PTAMJ namanya, atau dari skripsi kita, dari tesis kita yang udah jadi, kita kemas menjadi sebuah artikel tuh boleh banget gitu. Dan penelitian di lapangan itu kan tergantung dari penelitiannya ya. Ada yang memang harus ke lapangan, ada yang bisa pakai literatur review aja gitu. Kalau sekarang penelitian itu bisa lebih simpel teman-teman. Pakai AI, kita sebar kuesioner, kita langsung dapat datanya itu juga bisa. Gitu. Atau kita interview by online, itu bisa banget. Atau misalkan kita lingkupnya yang simpel aja deh di kampus sendiri gitu, teman-teman aja sebagai respondennya, kita bisa japri-japri aja gitu, nggak harus terjun ke lapangan dan lain sebagainya gitu. Atau simpelnya ya dari skripsi yang sudah kita buat, tesis yang sudah kita buat, kita kemas menjadi lebih simpel. Sebetulnya skripsi itu penelitian yang sangat-sangat apa ya, bertele-tele ya menurut menurut aku pribadi. Sangat jelas karena di skripsi itu ada pengertiannya, ada definisinya. Contoh misalkan di bab metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lalu di situ dicantumkan kualitatif adalah bla bla bla. Kayak gitu kan. Kalau di artikel itu nggak perlu ada definisi. Langsung aja disebutkan metode ini menggunakan kualitatif karena bla bla bla. Udah cukup di situ aja. Kalau deskripsi itu kan definisinya disebutkan, dijelaskan kayak gitu. Makanya teman-teman bisa banget untuk menulis artikelnya itu dari sebuah skripsi yang kita lebih persingkat lagi gitu, kita simple lagi sehingga bisa jadi artikel. Daripada skripsi atau tesis teman-teman diem aja kan nggak dipakai gitu, silakan dibuat artikel untuk bisa coba submit di sebuah jurnal seperti itu. Seperti itu dari Kak Nazib, ada tambahan nggak? Oke. Oke, dari Kak Najib sudah cukup. Berikutnya dari teman-teman nih, yang mau memberi pertanyaan kepada Kak Ega boleh banget karena waktunya masih tersisa. Atau jika mau berinteraksi langsung dengan Kak Ega juga boleh banget ya Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau dari audiens mah kebanyakan S1 ya Kak. Karena Iya Kak. dari pengalaman aku juga S1 itu nggak terlalu dipush oleh dosen untuk terbit sih. Minimal belajar nulis dulu.
belajar bikin makalah dulu. Tapi bagus banget nih teman-teman semua di sini sudah mengikuti webinar mengenai jurnal supaya nanti ketika dihadapkan dengan publikasi ya teman-teman sudah tahu duluan gitu. Biasanya untuk masalah publikasi ini untuk kampus-kampus tertentu yang memang diharuskan publikasi sebelum sidang gitu. Atau biasanya mahasiswa S2 atau biasanya dosen-dosen sih yang butuh publikasi karena jabatan fungsi dan syarat seperti itu. Oke, dan teman-teman gimana nih? Ini juga dari Kak Isya juga bilang nih, aku mau bikin jurnal karena sebagai tugas pengganti skripsi Kak. Wah, keren banget nih dari Kak Isya Idagu. Oke, ada beberapa kampus yang bisa seperti itu ya, KSTIK. Ada beberapa kampus yang boleh tidak menulis skripsi, tetapi digantikan dengan artikel jurnal gitu. Itu keren sih kampusnya karena sebetulnya sama aja gitu skripsi dengan artikel jurnal gitu. Hanya kalau skripsi itu lebih banyak, mencantumkan banyak definisi, sedangkan artikel jurnal itu dia lebih simpel, tapi sama-sama penelitian sama-sama harus berkualitas seperti itu. Boleh banget kalau Kak Irsya mau bikin artikel jurnal pengganti skripsi, bisa ditentukan dari sekarang gitu. Topiknya apa, backgroundnya apa, metodenya apa, dan yang pasti tuh novelty-nya apa. Kira-kira pembeda penelitian Kak Irsya dengan yang lain tuh apa sih gitu. Sekarang kan kita bisa, kalau dari AI, let me share, ada yang namanya Open Knowledge Map. Open Knowledge Map. Nah, teman-teman bisa cari di situ nih, kira-kira topik yang lagi tren sekarang tuh apa gitu. Yang penelitiannya baru sedikit gitu. Nah, teman-teman bisa buka itu. Oke, mungkin dari teman-teman mungkin bisa langsung dikepoin ya untuk membuka website ya Kak ya tadi ya. Betul, itu AI termasuk AI. Oke Kak. Oke Kak, ini dari kolom chat dari Kak Amani memberikan feedback. Ingin bertanya lagi, mungkin Kak Ega bisa sharing pengalaman pertama kali berhasil publish di jurnal terindeks Sinta itu bagaimana? Pertama kali itu dari mana ya? Oh ya, dari skripsi. Jadi ada temen yang bilang, kamu skripsinya diapain katanya. Emang skripsinya diapain gitu. Ternyata bisa coba diterbitin aja kata. Emang bisa gitu. Ya tapi kita PTAMJ dulu atau ubah menjadi sebuah artikel dulu gitu. Oke deh di situ mulai dipersingkat lagi kan. Misalkan backgroundnya banyak banget. Aku pilih poin intinya aja. Permasalahan umumnya apa, permasalahan khususnya apa, terus peneliti terdahulu apa, dan tujuannya apa. Sesimpel itu gitu. Dari skripsi yang mungkin berlembar-lembar, tapi kita butuh hanya 2 sampai 3 paragraf aja kayak gitu. Terus dari metodenya apa? Nggak usah pakai definisi, langsung aja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bla 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 kayak gitu. Begitupun dengan result and discussion-nya. Karena untuk artikel itu kurang lebih harus di bawah 20 lembar ya teman-teman. Jadi 15 lembar sampai 19 lembar atau 20 lembar lah maksimal kayak gitu. Nah, setelah itu karena masih belum paham dengan jurnal waktu itu ya, temen itu nyaranin ke jurnal ini aja nih gitu, Sinta 4. Akhirnya coba aku register di situ, submit di situ, tunggu jawaban. Dan memang kalau mungkin beberapa jurnal itu mudah ya teman-teman. Jadi pas itu tuh langsung cepet banget, langsung dapat LOA. Akhirnya lanjut, waktu itu bayarnya baru berapa ya? 200-an lah gitu waktu itu ya. Terus langsung deh publish setelah 2 bulan gitu. Makanya kalau untuk belajar ya kita pakai Sinta yang mudah dulu gitu, Sinta 4, 5, 6 atau jurnal yang belum terindeks dulu juga nggak apa-apa gitu. Itu untuk belajar. Oke, Ada lagi nggak? dari Kak Amani Sajida mungkin sudah cukup atau ada feedback nih dari Kak Amani Sajida? Oke, dari Kak Amani Sajida sudah cukup. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Taufik Hidayah.
izin bacakan ya Kak, penentuan submit peringkat cinta 1, 2, 3 dan seterusnya atau Scopus, kira-kira kalau dikaitkan dengan mengukur kapasitas kontennya atau lebih ke metode penulisannya ya Kak ya? Penentuan submit peringkat cinta 1, 2, 3. Ini sebetulnya balik lagi ke jurnalnya sih, Kak Taufik. Jadi ada beberapa jurnal, yaitu tadi ketika kita mencari jurnal, kita baca-baca dulu gitu. Kita literasi dulu. Di situ author guideline-nya seperti apa, kayak gitu. Ketentuannya seperti apa, template-nya bagaimana. Karena ada jurnal Scopus yang mudah gitu, ada jurnal Sinta yang susah gitu. Jadi nggak menjamin oh Sinta 1 2 tuh susah, Scopus susah. Jadi kalau untuk belajar, misalkan Kak Taufik pengen belajar tapi langsung aja ke Scopus, ya itu nggak apa-apa. Yang penting bisa mencari jurnal yang sekiranya kita bisa nih bikin sesuai dengan author guideline-nya atau ketentuan di sananya gitu. Kita nggak apa-apa coba submit ya gitu. Submit di Sinta satu, submit di Scopus, itu nggak apa-apa banget. Tuh, kalau misalkan di reject, kita bisa nih email ke editornya, kira-kira apa nih, kenapa di reject seperti itu. Atau pengalaman dari aku pribadi, dulu tuh pernah submit di Sinta 2 di reject gitu kan. Terus alasan di rejectnya karena metodenya kurang dalam atau pembahasannya kurang atau referensinya kurang banyak, referensi harus yang terindeks Scopus. Nah, itu kan bisa referensi feedback kita perbaiki, terus aku turunin masuk ke Sinta 3 itu langsung accepted gitu. Jadi kita coba-coba terus aja untuk belajar gitu. Karena memiliki indikatornya masing dari setiap jurnal. Oke, dari Kak Taufik Hidayat mungkin sudah cukup atau ada feedback Kak Taufik Hidayat? Oke, dari Kak Taufik Hidayat sudah cukup, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi Ayu Lestari. Izin membacakan ya Kak Ega. Kak mau tanya, ada gak teknik membuat abstrak yang menarik dan efektif untuk jurnal? Oke, sebetulnya abstrak itu kalau dibahas mengenai definisinya, abstrak itu adalah bentuk simple atau miniatur dari sebuah artikel gitu. Jadi abstrak itu ya dia mewakili satu artikel. Nah, makanya ketika Kak Desi menanya abstrak yang menarik, ya tentu artikel yang menarik gitu kan. Karena ya abstrak adalah miniatur dari artikel. Nah, paling cara bikin editor kita tertarik dengan kita itu adalah dari judulnya. Gitu. Kita bisa nih buat artikel misalkan tentang manajemen dari awal sampai akhir udah selesai, tapi judulnya baru dibuat itu boleh banget. Gitu. Yang penting relate antara judul dengan isi. Gitu. Seharusnya yang lebih menarik itu ya dari judulnya dulu. Sedangkan abstrak itu adalah memang isi dari artikel. Nah, ketika gimana nih cara bikin abstrak atau artikel yang menarik? Ya tentu satu, kita bisa cari di open knowledge map tadi yang materi yang temanya itu belum banyak dibahas, tetapi dia itu terbaru dan sudah ada peneliti sebelumnya gitu, tapi belum banyak banget dibahas gitu. Atau bila perlu kita mencarinya itu yang futuristic, yang oh ternyata 10 tahun ke depan tuh mau ada apa ya, itu bagus banget kayak gitu sih Kak Desi.
Oke, dari Kak Desi mungkin sudah cukup atau ada tambahan Kak Desi? Oke, dari Kak Desi sudah cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fatimatur Rohmah, boleh spill jurnal terindeks Scopus yang termasuk mudah itu enggak, Kak? Terima kasih. Oke, jurnal terindeks Scopus yang mudah. Tetapi ini belum tentu sesuai skop dengan Kak Fatimah ya. Kalau boleh tahu bidangnya apa nih untuk Kak Fatimah? Oke, dari Kak Fatimah mungkin bisa langsung ketik di kolom chat untuk bidangnya apa ya, Kak ya? Aku pendidikan, Kak. PAI. Pendidikan ya. Iya, pendidikan. Oke. Untuk pendidikan sejauh aku jadi editor tuh belum ada sih yang gampang banget gitu. Tapi yang ada itu dari MSJ itu manajemen Kak. Makanya mencari jurnal tuh memang gak gampang sih. Satu ya kita cari publishernya yang gak kredibel-kredibel banget gitu. Terus cari dari negara-negara yang berkembang kayak Malaysia, terus India, Indonesia, kayak gitu. Nah, sejauh ini ya masih sesuai dengan timeline-nya gitu. 1 tahun itu 2 kali, 1 tahun 1 kali gitu. Untuk pendidikan itu masih PR. Itu belum nemu yang gampang-gampang banget gitu, yang mudah-mudah banget. Mungkin karena pendidikan itu penting ya. Jadi saat ini belum nemu. Oke, dari Kak Fatimah Zahra mungkin sudah cukup, Kak, atau ada feedback? Insya Allah cukup, Kak. Makasih. Sama-sama, Kak. Oke, bagi teman-teman gimana nih? Adakah yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan bisa banget ya? Oke, jikalau dari teman-teman sudah cukup, bisa dan sudah paham, bisa ketik angka 1 di kolom chat. Kalau ada pertanyaan juga boleh banget untuk ketik di kolom chat. Oke, mungkin dicukupkan ya Mbak Estik. Oke, berarti dari teman-teman sudah cukup paham ya tentang materi jurnal predator versus jurnal bereputasi. Oke, jikalau dari teman-teman sudah cukup, izin mengakhiri ya Kak Ega. Boleh. Sebelum acara kita akhiri, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Kak Ega dan kepada seluruh peserta yang telah hadir serta berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, dipersilahkan Kak Ega memberikan closing statement. Dimohon untuk kepada seluruh peserta mempersiapkan diri, menyalakan kamera, karena setelah closing statement kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, untuk closing statement-nya di sini teman-teman, kalau memang sudah menulis, kita tetap terus mencari-cari jurnal sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu dari guideline-nya, timeline-nya, maupun dari APC ataupun fee-nya, seperti itu. Kalau teman-teman belum masih awal banget, masih belajar, nggak apa-apa banget buat coba nulis sebisanya, terus langsung submit ke jurnal yang masih terindeks 4, 5, 6, atau jurnal yang belum terindeks pun nggak apa-apa sebagai ajang belajar seperti itu. Karena kalau kita belum mencoba terjun langsung, itu kita masih bingung gitu. Ketika kita terjun langsung, praktik, kira-kira feedbacknya apa, alurnya seperti apa, kita bertanya ke editor seperti apa, nanti juga akan terbiasa dan tahu celah mencari jurnal yang tepat buat kebutuhan kita itu apa, kayak gitu. Intinya tetap terus belajar gitu, mencari bagaimana menulis yang baik dan jurnal yang terbaik, seperti itu.